Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Mustafa dari Mantika Bojonegoro. Kali ini saya akan menyampaikan materi bahan ajar salah satu fase E dari Madrasah Aliyah, yakni fase untuk kelas 10 yang berupa elemen kedua, yakni dakwah Islam zaman Khulafaur Rasyidin. Untuk materi substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Capaian pembelajaran yang diinginkan dari elemen tersebut adalah peserta didik mampu menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin, substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi dalam menerapkan asas musyawarah, sikap saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan pendapat di kehidupan masa kini dan masa depan. Sedangkan tujuan pembelajarannya yakni menganalisis substansi atau inti dan strategi atau cara-cara dakwah Khulafaur Rasyidin sebagai upaya menanamkan sifat kepemimpinan, tanggung jawab, dan disiplin peserta didik. Selanjutnya, siapakah Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin secara etimologi atau secara bahasa yaitu berasal dari kata khulafa yang artinya pengganti dan ar-rasyidin yang mempunyai arti mendapat petunjuk. Sehingga menurut bahasa arti dari Khulafaur Rasyidin adalah orang atau pemimpin yang ditunjuk sebagai pengganti dan yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat Islam dan kepala negara, pengganti Nabi Muhammad SAW yang selalu mendapat petunjuk dari Allah untuk meneruskan dakwah Rasul dalam rangka syiar agama Islam dan li'ilai kalimatillah, yakni menyiarkan agama Islam ke seluruh dunia. Sehingga Khulafaur Rasyidin merupakan khalifah atau pemimpin yang dijabat oleh keempat sahabat Rasul, yang mana keempatnya adalah yang tercatat paling dekat dengan Nabi, paling semangat dalam membela ajaran yang dibawa di saat masa kerasulan Nabi Muhammad. Siapa saja mereka? Yang pertama, yakni, betul, paling dekat sekaligus beliau adalah orang tua dari istri Nabi. Siapa? Betul, Siti Aisyah, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang mana beliau adalah mertua sekaligus sahabat paling dekat dengan Nabi. Walaupun hanya kurang lebih 2 tahun masa kekhalifahannya, yakni pada tahun 632 sampai 634 Masehi, banyak kemajuan pesat yang ditorehkan oleh Khalifah Abu Bakar. Salah satunya yakni perluasan wilayah, yang mana beliau memperluas kekuasaan Islam hingga ke Persia. Sekarang Persia itu daerah Iran, sebagian Jazirah Arab, hingga menaklukkan sebagian daerah Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Salah satunya adalah perluasan wilayah. Ini dilakukan oleh atau hasil dari kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Apa saja yang lain?
Selain itu, beliau juga ini yang paling urgent. Setelah Nabi wafat, banyak umat Islam yang kembali menjadi kafir atau murtad. Sehingga beliau salah satu strategi dalam dakwahnya yakni memerangi kaum murtadin dengan perang riddah. Yang paling terkenal salah satunya adalah orang yang mengaku, wanita yang mengaku sebagai nabi palsu, yakni Musailamah al-Kadzab. Betul. Selain orang murtad juga beliau memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Betul. Ingkar. Zakat pada waktu Nabi, kalau Nabi sudah wafat, dibayar kepada siapa? Nah, sehingga salah satu hal yang dilakukan Abu Bakar adalah memerangi mereka dalam artian menyadarkan mereka untuk kembali ke jalur yang benar. Yakni sebagai umat Islam berkewajiban salah satunya adalah membayar zakat. Yang kedua, pembukuan Al-Quran. Karena apa? Sejak terjadinya perang Yamamah, perang yang melibatkan sebagian besar dari para sahabat, yang mana sahabat itu juga adalah para hafidh atau orang yang hafal dalam Quran. Sehingga timbul ketakutan, timbul kekhawatiran. Nah, nanti kalau sahabat-sahabat ini meninggal, Al-Quran akan ikut membumi. Nah, sehingga beliau bersama Zaid bin Thabit yang menjadi sekretaris Nabi pada waktu turunnya wahyu, beliau atas usul dari sahabat Umar bin Khattab mengumpulkan tulisan-tulisan yang berupa materi-materi Al-Quran. Dari tulang, dari pelepah kurma, apapun. Karena memang pada dulu itu belum ada kertas ya. Masih tulang hewan dikumpulkan jadi satu. Walaupun belum di pembukaan Al-Quran ini adalah embrio dari nanti adanya kodifikasi Al-Quran. Yang mana nanti dilanjutkan oleh salah satu khalifah yang ketiga, yakni Khalifah Utsman bin Affan. Ini adalah embrionya, ini kebijakan dan strategi dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, kekuasaan perluasan wilayah yang sudah kita bahas di depan tadi. Sampai Persia, Bizantium, dan sebagian besar Jazirah Arab. Selanjutnya yang kedua, ini yang ketika masuk Islam ini fenomenal sekali. Awalnya beliau adalah salah satu sahabat yang paling menentang dakwah Nabi. Nah, beliau juga termasuk petinggi dari kaum Quraisy. Yakni siapa? Betul, Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini menjadi pengganti dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang langsung ditunjuk oleh beliau. Besok ketika aku meninggal, maka yang melanjutkan adalah Umar bin Khattab. Beliau memerintah selama kurang lebih 10 tahun, mulai dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Masa jabatannya diakhiri dengan kematiannya yang tragis ya. Beliau meninggal karena dibunuh oleh seorang majusi dari Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Yakni pada waktu beliau sholat subuh. Umar ditusuk dengan sebuah belati ketika sedang melaksanakan sholat subuh. Na'udzubillah. Tapi di satu kesempatan beliau sebelum mengembuskan napas terakhir, beliau bertanya, siapa yang telah menusuk aku? Siapa yang telah membunuh? Orang Majusi. Beliau bersyukur, alhamdulillah. Saya tidak menyangka, saya tidak habis pikir ketika yang melakukan adalah orang Islam. Karena apa? Nanti alangkah buruknya saya. Itu adalah salah satu dari banyak kisah dari Umar bin Khattab ini, sehingga beliau dijuluki Al-Faruq. Nah,
Apa saja strategi atau kebijakan beliau selama memerintah sebagai khalifah? Satu, yakni menata administrasi dan keuangan pemerintahan. Ini salah satu hal yang dilakukan oleh beliau. Beliau mendirikan jawatan-jawatan, beliau mendirikan kepolisian, banyak. Ya, nanti secara detail bisa dibaca di buku modul yang Bapak berikan. Yang kedua, beliau menetapkan kalender Hijriah, yang mana ini adalah produk asli dari orang Muslim, bukan kok menyaingi, tapi membuat kalender berdasarkan bulan, betul, Komariah. Kalau selama ini kita pakai kalender Masehi itu berdasarkan dari orang Romawi, yakni berdasarkan peredaran matahari. Kalau kalender Hijriah ini berdasarkan peredaran bulan. Sekarang kita sudah sampai tahun 1444 Hijriah, betul. Nah, bagus. Yang selanjutnya beliau juga tidak lupa memperluas wilayah sebagai tugas beliau melanjutkan dakwah Nabi. Nah, selanjutnya khalifah yang ketiga, yakni Khalifah Utsman bin Affan. Beliau mendapat julukan Zunnurain karena beliau menikahi 2 putri Nabi. Untuk menentukan penggantinya, kelak Umar tidak menempuh dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar dulu itu langsung tunjuk. Beda dengan karena apa? Memang masa-masa Khalifah Rasyidin ini adalah masa yang sangat demokratis. Sehingga kita nanti bisa mengambil banyak pelajaran dari masa Khalifah Rasyidin ini. Yakni pertama, beliau sahabat Umar, Khalifah Umar itu menunjuk 6 orang sahabat, yakni Ali bin Abi Thalib, Talhah, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Untuk kemudian dimusyawarahkan di fit and proper test. Nah, sekarang itu ada uji kelayakan. Ini sudah dilakukan oleh kita mendapat pelajaran sekarang. Dan siapa yang akan menggantikannya beliau? Nah, kalau sekarang ya diseleksi lah, kayak gitu, dites. Dari hasil musyawarah yang panjang terpilihlah Sayyidina Utsman bin Affan yang pada waktu itu sudah tua, hampir berumur 60 tahun. Untuk maju menjadi khalifah, pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun. Di akhir masa jabatannya muncul perasaan ketidakpuasan dari sebagian kaum muslimin. Karena apa? Nah, karena salah dari kebijakan Utsman bin Affan adalah merekrut sanak saudaranya untuk menjadi gubernur atau menjadi pejabat. Nah, atau dalam bahasa sekarang adalah nepotisme. Namun, apapun itu, kebijakan dan strategi Utsman bin Affan, yakni satu, pembukuan kembali Al-Quran. Ini adalah hal yang dilakukan setelah apa yang sudah digagas oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengumpulkan, terus beliau mengutus mengutus sahabat untuk menyalin menjadi 4 mushaf, dibagi namanya nanti menjadi mushaf Utsmani yang menjadi pedoman seluruh umat Islam pada waktu itu untuk keseragaman bacaan Al-Quran. Selanjutnya, beliau juga membentuk angkatan laut untuk memperluas wilayah dalam rangka memperkokoh atau melanjutkan dakwah sampai ke Bizantium, ke Romawi. Terus beliau juga termasuk sahabat yang paling kaya yang merenovasi Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi ini, dan selanjutnya beliau juga melakukan perluasan wilayah sampai jauh. Selanjutnya, kekhalifahan yang keempat, yakni siapa? Betul, menantu Nabi, yakni Ali bin Abi Thalib. Beliau juga termasuk Ashabul Awwalun. Beliau termasuk anak-anak yang pertama kali
percaya kepada kerasulan. Sehingga apa? Hal yang pertama ia lakukan adalah mencopot semua gubernur yang dulu diangkat oleh Utsman. Kalau sekarang itu antek-antek, kalau dulu ya sahabat atau kerabat-kerabat dari Utsman, karena ia yakin bahwa pemberontakan terjadi karena keteledoran mereka. Beliau juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana dulu pernah diterapkan pada masa kekhalifahan Umar. Namun di akhir hayat beliau sama ya, juga tragis, Amul Jamaah dengan Muawiyah nanti akan kita bahas di Islam klasik. Lanjutnya, apa saja kebijakan dan strategi dari Ali bin Abi Thalib? Yang pertama adalah tadi sudah kita bahas penggantian pejabat yang tidak memiliki integritas terhadap pemerintahan beliau. Dua, membenahi keuangan negara dengan menarik kembali tanah-tanah negara yang mana dulu dikuasai oleh orang-orang atau pejabat-pejabat keturunan dari atau sanak saudara dari Utsman. Terus memajukan bidang ilmu bahasa sehingga muncul ilmu nahwu. Nah, kitab Ajurumiyah Abul Aswad Ad-Du'ali ini adalah tokohnya. Sampai sekarang kita Al-Ajurum kita bisa mempelajari bahasa Arab. Terus bidang pembangunan beliau juga melakukan dengan sangat intens sekali. Ibroh yang bisa kita ambil atau pelajaran yang pertama, Abu Bakar itu beliau sangat tegas dan teguh memegang kebenaran, memberantas gerakan yang telah menyalahi Islam. Untuk Umar bin Khattab, beliau menegakkan nilai demokrasi, utamakan kepentingan rakyat dan menerima kritikan dari rakyat. Utsman bin Affan, beliau lemah lembut dan mementingkan damai, memperhatikan kepentingan rakyat, sedangkan Ali bin Abi Thalib, beliau disiplin, tegas, mementingkan keputusan yang telah disepakati dan mengutamakan kebenaran. Ini nilai-nilai penting, nilai positif yang harus kita teladani dari para khulafaur rasyidin. Selanjutnya, untuk gaya kepemimpinannya, Abu Bakar itu cenderung lembut dan tegas. Ini harus ini. Kalau Umar itu cerdas, tegas, dan mementingkan rakyat. Kalau Khalifah Utsman bin Affan itu soleh, beliau santun dan sabar, dan mestinya dermawan. Karena beliau juga termasuk sahabat yang paling kaya. Dan Ali bin Abi Thalib tegas dan mementingkan kebenaran. Harapannya, setelah kita mempelajari dari gaya kepemimpinan Abu Bakar, kita bisa mengimplementasikan besok ketika kita menjadi pemimpin. Selanjutnya, terima kasih, sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan, dimaafkan bila ada kesalahan. Semoga akhirnya kita bisa berziarah ke Mekah Madinah, bertawaf mengelilingi Ka'bah. Allahumma amin. Al-Mukalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.